Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik, di mana di dalam elektrokimia itu terdiri atas dua elektroda, ada anoda dan katoda, serta nanti larutan yang digunakan adalah suatu larutan elektrolit. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Namun untuk kali ini saya akan membahas mengenai sel volta terlebih dahulu. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik, di mana ada beberapa ciri untuk sel volta. Yang pertama, sel volta ini dia akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian, seperti yang kalian lihat pada bagian sel volta di samping, bahwa di dalam sel volta ada elektroda. Elektroda itu merupakan tempat terjadinya suatu reaksi, dibedakan menjadi dua yaitu anoda dan katoda. Di dalam sel volta, katoda itu merupakan elektroda yang bermuatan positif, sedangkan anoda adalah elektroda yang bermuatan negatif. Atau kalau mau mudah menghafalkannya, kita bisa gunakan singkatan K-PAN. Jadi K-PAN di sini K-nya adalah katoda, P-nya positif, A-nya anoda, dan N-nya adalah negatif. Untuk katoda, ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Silakan kalian perhatikan skema sel volta di samping. Elektroda berada pada wadah terpisah dan dihubungkan dengan suatu voltmeter sebagai pembaca tegangan listrik. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam suatu larutan elektrolit yang biasanya mengandung ion yang sama dengan penyusun elektrodanya. Kedua wadah elektroda dihubungkan oleh suatu jembatan garam yang di dalamnya berupa padatan seperti agar-agar dengan garam terlarut, contohnya KNO3. Jembatan garam memiliki dua fungsi, yaitu menghantarkan arus listrik dengan menutup rangkaian sel dan menetralkan muatan di kedua wadah. Di dalam sel volta sendiri, elektron bergerak dari anoda menuju katoda, menyebabkan ketidakseimbangan muatan di kedua larutan. Karena hal ini, maka dibutuhkan jembatan garam. Reaksi dan diagram sel volta. Berdasarkan sel volta di samping dapat kita ketahui anoda atau yang mengalami oksidasi yaitu Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Di dalam katoda terjadi reaksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Karena sudah setara maka kita bisa langsung menentukan reaksi selnya yaitu Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Dari reaksi sel tersebut, kita bisa membuat notasi atau diagram selnya, yaitu dengan rumus anoda di sebelah kiri, kemudian katoda di sebelah kanan, atau di sebelah kiri yang mengalami oksidasi dan di sebelah kanan yang mengalami reduksi. Dari reaksi sel tadi, bisa kita tuliskan notasi selnya sebagai berikut. Zn2+, Cu2+, kemudian Cu, di mana garis tunggal di masing-masing elektroda menyatakan batas fase dan garis dua di tengah menyatakan jembatan garam. Kita langsung saja masuk pada latihan soal. Tuliskan diagram sel untuk reaksi berikut ini, yang berlangsung pada keadaan standar dengan konsentrasi larutan 0,2 m. Untuk menentukan diagram selnya, kita harus mengetahui mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Untuk itu, kita tentukan biloxnya terlebih dahulu. Fe karena merupakan unsur bebas, maka biloxnya 0. Pt2+ memiliki muatan 2+, maka biloxnya plus 2. Fe2+ karena memiliki muatan 2+, maka biloxnya plus 2. Dan PT karena unsur bebas, maka biloxnya 0. Lalu tentukan
mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi dari bilox tersebut. Fe menjadi Fe2+ mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti Fe mengalami oksidasi, sedangkan Pt2+ menjadi Pt mengalami penurunan bilangan oksidasi, artinya Pt2+ menjadi Pt mengalami reduksi. Setelah itu kita bisa tentukan diagram selnya sebagai berikut. Fe, Fe2+, Pt2+, dan Pt. Selanjutnya, potensial reduksi standar atau E0, yaitu nilai yang menyatakan kecenderungan suatu zat untuk tereduksi, di mana semakin positif nilai E0 maka semakin mudah mengalami reduksi. Untuk daftar potensial reduksi standar sendiri bisa kalian perhatikan pada tabel yang ada. Yang selanjutnya yaitu potensial sel. Untuk menentukan potensial sel atau E0 sel, kita bisa menggunakan rumus yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, dengan keterangan reaksi berlangsung spontan apabila E0 sel mempunyai harga positif. Dan apabila E0 sel harganya negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung secara spontan. Contoh soal, yaitu tentukan E0 sel reaksi berikut. Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan N0 min 0,76 volt, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu dengan N0 plus 0,34 volt. Dari sini kita dapat menentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah yang memiliki E0 kecil, dan yang mengalami reduksi adalah yang memiliki E0 besar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan cara 1, yaitu menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi adalah Cu, dan yang mengalami oksidasi adalah Zn, sehingga E0 selnya yaitu plus 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt, hasilnya adalah plus 1,1 volt. Karena bernilai positif E0 selnya, maka reaksi berlangsung secara spontan. Selanjutnya untuk cara yang kedua, bahwa kita sudah mengetahui E0 yang kecil maka mengalami oksidasi. Karena E0 itu merupakan harga potensial reduksi standar, untuk mengalami oksidasi berarti reaksinya itu dibalik. Sedangkan E0 yang besar itu mengalami reduksi. Artinya karena E0 merupakan harga potensial reduksi standar, berarti tidak perlu dibalik alias tetap. Cara yang kedua itu menggunakan reaksi sel, mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah Zn, menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Karena reaksinya dibalik, maka plus minusnya juga berubah. Yang awalnya minus menjadi plus, yaitu plus 0,76 volt. Kemudian yang mengalami reduksi adalah Cu. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. E0-nya tetap, yaitu plus 0,34. Dan hasilnya sama seperti cara yang pertama, yaitu E0 selnya adalah plus 1,1 volt. Artinya reaksi berlangsung spontan. Deret volta merupakan suatu deret unsur-unsur berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya atau disimbolkan dengan E0, dimulai dari unsur Li atau litium sampai ke Au atau aurum, di mana unsur hidrogen atau H menjadi batas karena memiliki nilai potensial reduksi sebesar 0. Semakin ke kiri, maka nilai potensial reduksi akan semakin kecil atau bernilai negatif,
sehingga unsur-unsur semakin mudah mengalami oksidasi. Dengan kata lain, semakin kuat daya pereduksinya. Semakin ke kanan, nilai potensial reduksi semakin besar atau bernilai positif, sehingga unsur-unsur semakin mudah mengalami reduksi atau dengan kata lain, semakin kuat daya pengoksidasinya. Silakan kalian perhatikan, untuk menghafalkan suatu deret volta, sudah saya sediakan jembatan keledai, yaitu lihat kau bagaikan cahaya nan menggoda alam manusia, zaman cari perhatian canda coba nikmati pabrik hidrogen, cupuk hangus agak pahit au. Dari sini kalian bisa hafalkan agar lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sel volta. Kita langsung saja mulai pada contoh soalnya. Yang pertama ada Zn plus Cu2+, dan yang kedua ada Cu plus Zn2+. Untuk menentukan mana reaksi yang berlangsung spontan dan mana yang tidak bereaksi, kita bisa melihat dari deret volta. Yang menjadi acuan adalah unsur bebasnya. Jadi yang pertama itu ada Zn dan Cu. Dimana yang menjadi acuan Zn-nya berarti kita lihat bahwa Zn ada di sebelah kiri dan Cu ada di sebelah kanan. Itu artinya Zn dapat mereduksi Cu, sehingga dapat terjadi reaksi menjadi Zn2+ plus Cu, sedangkan Cu itu di sebelah kanan sehingga tidak dapat bereaksi. Terima kasih, itu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.